Shalom semuanya, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Ibu Diana. Beliau berlatar belakang dulunya adalah seorang Muslim yang kemudian Ibu Diana percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Untuk perjalanan bagaimana Ibu Diana sampai percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mari kita mendengarkan bersama-sama. Saya percaya kesaksian beliau akan memberkati kita semua. Jadi mari kita simak semuanya bersama-sama. Oke, silakan Ibu Diana untuk menyampaikan kesaksiannya untuk kita semuanya. Silakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya bersyukur, saya berterima kasih suatu anugerah dari Tuhan Yesus memberi kesempatan saya untuk bersaksi ini. Saya percaya Roh Kudus memimpin kami semua untuk menerima yang Tuhan beri. Jadi perkenalkan, nama saya Dian, tapi aslinya tuh Dian, tapi karena nama belakang saya Dian Anggraheni, jadi dari dulu sering dipanggilnya Diana. Latar belakang saya itu dari keluarga Muslim. Saya tuh anak keempat dari 6 bersaudara. Saya dibesarkan oleh seorang ibu karena pada usia 10 tahun ayah saya wafat. Dari situ pada usia sekolah saya di Semarang, di Jawa Tengah gitu. Kami menjalani kehidupan sebagai Muslim yang ya tidak seperti pada umumnya sekarang ya. Gitu. Jadi ya kalau dibilang Muslim ya Muslim lah gitu. Nah terus pada usia masa sekolah, waktu kuliah saya di Jakarta. Kemudian saya itu mendapat teman, dikenalkan sama temannya kakak ipar saya, itu seorang Kristiani. Nah, pada suatu hari ibu saya di Semarang itu sepertinya mendapat info kalau saya itu dekat dengan beberapa pria gitu. Kemudian ibu saya itu mengirimkan surat, zaman itu kan belum ada handphone, jadi mengirimkan surat supaya saya itu sholat istiqoroh, puasa hajat. Kalau orang Jawa Muslim itu puasa hajat itu ada puasa 4 hari dengan weton yang tertentu, itu bobotnya sama dengan 40 hari. Jadi itu puasa yang luar biasa. Terus diakhiri dengan doa istikharah. Saya waktu itu teringat, waktu itu saya masih tingkat 2, saya di Akademi Sekretaris di Jakarta. Saya menjalani itu yang ibu saya suruh, karena kan ini ya saya manut lah, dan saya memang Muslim, jadi ya saya percaya lah itu, saya percaya. Jadi saya jalani itu semua karena sebelumnya ada 2 teman dekat saya gitu yang mau datang pada waktu bersamaan gitu. Lah kok saya itu bilangnya iya bisa datang gitu. Loh kok akhirnya saya pikir kok dua-duanya kamu iyain dalam waktu yang sama. Lah akhirnya saya kan wah ini benar pas ini ibu kirim ini, saya harus milih gitu di antara 2 inilah gitu. Akhirnya setelah puasa hajat yang 4 hari itu jatuhnya terakhirnya kan hari Sabtu. Begitu saya selesai sholat itu masih pakai ini Telkom, masih pakai mukena itu, tutup kering bunyi telepon gitu. Karena di rumah tante lagi nggak ada orang, jadi saya keluar, saya masih pakai Telkom itu. Toto yang satu yang agamanya Muslim itu, dia ngabari, waduh pesawatnya ternyata batal. Zaman dulu tuh pesawat dari, dia dokter di Papua, nggak seperti sekarang ya. Pesawat itu kadang batal, kalau penumpangnya kurang batal gitu. Jadi dia nggak bisa datang, dia bilang, oh ya udah gitu. Aduh, oh ya berarti bukan yang ini gitu, Tuhan pilih gitu. Terus
Nggak lama kemudian ada ini temennya kakak ipar saya telepon, saya jadi datang ya, dia konfirmasi. Oh iya gitu. Sebenarnya saya tuh nggak begitu suka gitu ya, apa ya, penampilannya saya nggak suka lah gitu, begitu. Nah, tapi karena ini saya udah berlandaskan doa yang ibu saya kasih dan puasa ini, ya udahlah saya ini apa, terima dia gitu malam itu. Jadi kok lelalah dia tuh bicara langsung gitu pas selesai mau pulang gitu, dia bilang gitu, saya mau ini loh melanjutkan hubungan yang serius. Saya bilang, waduh, saya kan belum terlalu kenal kamu, saya jual mahal padahal sudah berdoa. Saya kan belum kenal kamu, ini siapa gitu ya. Tapi tadi karena saya berdasarkan saya udah berdoa, udah puasa ya, saya jalani sampai kami berpacaran tuh 4 tahun. 4 tahun. Nah, kemudian kami direstui menikah walaupun ternyata setelah hubungan berlanjut baru saya tahu, oh ini orang Kristen gitu. Tapi karena tadi kembali, saya tuh udah berdoa, ibu saya suruh puasa, jadi saya melangkah terus ya, saya manut aja gitu, saya jalani aja. Dan akhirnya kami menikah diberkati di GKI Kuitang, dan di catatan sipilnya di Semarang. Nah, dalam perjalanan pernikahan itu tahun ketiga setelah menikah saya tuh hamil. Kehamilan saya itu bermasalah karena plasenta previa. Jadi sewaktu-waktu janin itu bisa keluar gitu. Jadi saya harus bed rest 6 bulan. Padahal saya itu kerja sebenarnya, waktu masih kuliah juga saya bekerja. Jadi bisa dibayangkan 6 bulan saya dikurung di kamar ya. Kalau bergerak sedikit aja tuh langsung tempat tidur tuh berdarah gitu. Jadi itu saat-saat apa ya, saya sebagai manusia itu benar-benar nggak berdaya, nggak bisa apa-apa, terbatas, sangat terbatas. Jadi pada saat itu saya hanya bisa membaca majalah-majalah, buku-buku yang ada di kamar yang orang berikan kepada, yang teman-teman berikan kepada saya. Sampai suatu saat saya tuh lihat di laci di kamar ada Alkitab. Alkitab itu yang diberikan pendeta waktu kami diberkati di gereja. Saya buka Alkitab itu, saya baca tiap hari. Kalau suami saya udah berangkat ke kantor, saya terus baca itu. Nanti kalau suami saya pulang, saya umpetin lagi Alkitabnya. Begitu terus saya tuh merasa apa ya? Merasa ada tenang, ada damai sejahtera, saya nggak sendiri gitu. Saya percaya itu. Tiba saat saya melahirkan anak pertama itu, dalam keadaan saya yang 6 bulan nggak bergeraknya sangat terbatas, badan menjadi 80 kilo dari 40 kilo gitu. Saya benar-benar nggak ada tenaga untuk ngejen gitu, untuk perintah dokter, ayo tarik nafas, ngejen gitu. Aduh, saya terbatas sekali, saya nggak kuat. Nah, di antara saya sadar dan tidak itu, saya melihat 3 salib. Yang tengah itu bersinar terang dan ada suara, Diana, jangan takut. Saya di sini. Pada saat itu saya mengenal banget suara itu. Saya jawab, iya Kristus, setelah anak ini lahir, saya mengikut Engkau.
saya rasanya udah kenal banget sama ini, sama suara itu. Makanya saya jawab begitu. Nah, anak ini lahir, saya dalam kesibukan yang luar biasa ya, anak pertama. Tapi saya sama sekali tidak ingat itu mengenai janji saya itu, karena mungkin memang itu di alam bawah sadar saya ya, atau di luar ini saya, di luar kesadaran saya. Betul. Anak ini usia 4 bulan, saya hamil lagi. Anak kedua, jadi itu luar biasa sibuknya. Jadi saya sama sekali tidak ingat itu, peristiwa itu, ada kejadian itu. Sampai anak saya yang pertama tuh usia 8,5 tahun. 8,5 tahun, tahun 96. Saya memang dari keluarga muslim, waktu saya itu merantau ya di Jakarta, karena saya merasa sendiri walaupun ikut tante, tapi saya kan nggak biasa curhat, atau saya lebih tekun sholat, lebih tekun sholat, lebih tekun puasa, walaupun bukan tidak bulan puasa, saya puasa, sholat juga lebih dari 5 waktu, yang sunah-sunah tuh saya jalanin semua. Zikir-zikir itu saya lakukan semua. Saya zikirnya terus pakai counter sampai habis itu kan 1.000 ya. Nah itu kalau zikir itu sudah 1.000, saya garis 1, terus mulai lagi, terus 2, begitu sampai ya ini, sampai inilah, sampai saya letih gitu ya. Nah pada suatu hari, pada anak ini usia 8,5 tahun, saya tuh sholat duha. Anak-anak ini sudah pergi sekolah. Suami saya ini kan sering di luar pulau kerjanya, banyak proyek di luar pulau. Jadi saya tuh senang sekali kalau rumah itu sepi, nggak ada siapa-siapa, saya tuh bisa sembahyang gitu ya. Karena itu apa ya, bagi saya tuh tempat perteduhan benar-benar lah. Jadi saat itu saya ingat sekali, saya nyaman, saya sholat duha itu jam 10 pagi. Setelah selesai sholat, biasanya orang berdoa kan begini ya, baca doa tuh begini ya. Kalau saya tuh punya kebiasaan, saking saya tuh memang apa ya, saya terus terang saya tuh lemah, saya tuh nggak punya kekuatan apa-apa, banyak kekurangannya. Saya pokoknya kalau saya berdoa terus doa saya tuh saya ucapkan dalam posisi sujud. Itu saya memang dari dulu saya tuh posisi saya sujud kalau mengucapkan doa gitu. Pada saat saya sujud, ada suara, "Diana, apa yang kamu cari?" Gitu. Saya tuh kaget loh. Saya tuh senang ada di hadirat Tuhan. Saya tuh senang kalau saya itu dekat sama Tuhan. Saya tuh senang posisi dalam inilah keintiman sama Tuhan. Saya tuh senang, ini satu-satunya tempat yang saya tuh rasa ya untuk saya lah gitu. Terus suara itu menjawab, "Saya percaya itu Tuhan," gitu. Terus dia bilang, "Diana, kamu lupa ya? Saya tuh dari dulu sudah sama kamu," gitu. "Hah? Sama saya," gitu. "Saya tuh udah dari dulu sama kamu, nggak usah kamu cari-cari capek-capek kayak gini," gitu. Saya itu terkejut, saya bangkit, tiba-tiba saya diingatkan kejadian waktu saya melahirkan itu. Saya langsung nangis, saya nggak bisa diutarakan perasaan saya. Ya Tuhan, gitu. Saya tuh bingung, pada saat itu saya langsung galau, segalau-galaunya, bingung sebingung-bingungnya. Itu kan pagi ya. Nah, terus pas siangnya saya wudhu mau sholat kan.
Tapi hati saya tuh enggak di situ gitu. Saya enggak menemukan Tuhan di situ gitu ya. Itu begitu terus, sholat siang, terus sholat asar, sore, maghrib. Saya nangis, saya benar-benar saya kosong, saya merasa di persimpangan, hati saya tidak ada, tidak menemukan Tuhan di situ. Tapi untuk yang mengikut Kristus ini yang saya pernah janji dan Tuhan ingatkan, kok saya mau melangkah juga bingung gitu. Nah, suatu hari suami saya kembali dari Sulawesi, saya bilang, tolong antarkan saya ke pendeta gitu. Tapi suami saya bilang, saya nggak mau antar kamu, nanti disangka saya yang paksa kamu jadi Kristen gitu. Orang tua saya nggak pernah maksa kamu gitu, saya pun nggak maksa kamu. Tapi saya tidak cerita kejadian waktu saya melahirkan, kejadian waktu saya sholat, saya tidak cerita kepada suami saya. Cuman saya bilang saya pengen ketemu pendeta, dia nggak mau anterin. Akhirnya karena saya dengan kegalauan, nggak bisa lah saya ini dalam suasana seperti itu, saya bertemu dengan pendeta Wirakotan di GKI. Kemudian saya utarakan semua yang saya alami. Saya bilang, Pak Pendeta, saya galau sekali gitu. Apakah ini cuma perasaan saya? Apakah ini karena kemanusiaan saya yang sering merasa sendiri gitu ya kan, melo gitu. Saya nggak mau, terus saya nggak mau jadi Kristen itu karena orang lain, karena suami saya atau karena saya nggak ada di pikiran saya. Saya nggak mau gitu. Tapi kalau bagaimana ya Pak Pendeta kalau begini, apa yang saya harus lakukan? Terus pendeta itu bilang, Diana, nggak semua orang mengalami seperti kamu. Tapi kalau kamu ini bersedia, kamu bisa mulai belajar Alkitab melalui katekisasi. Kamu bebas, nanti di situ apabila kamu makin rasanya mantap, rasanya nyaman, tenang, itu berarti itu panggilan Tuhan. Tapi kalau tidak, itu hanya perasaan kamu saja. Ya, terus saya sempat tanya di situ, Pak Pendeta, bagaimana saya menghadapi keluarga besar saya? Bagaimana saya menghadapi ibu saya? Pak Pendeta bilang, percayalah, Tuhan nanti yang akan atur semua itu. Karena Pak Pendeta bilang gitu, ya saya percaya Tuhan itu pimpin saya, atur saya. Nah, terus dengan pimpinan Pak Pendeta waktu itu, Pendeta Wirakotan di GKI Kebayoran Baru. Nah, saya mulai belajar Alkitab, ikut program katekisasi berapa bulan. Semakin hari saya tuh mendalami Alkitab dalam katekisasi itu, dan di rumah saya makin baca itu, dan saya nggak malu-malu lagi sama suami saya baca Alkitab itu. Semakin saya tuh, oh ini yang saya cari selama ini Tuhan yang sejati, ini kebenaran. Jadi saya makin, inilah gitu, ini Tuhan saya, ini benar, maksudnya, aduh Tuhan tuh baik, saya tuh nggak perlu capek-capek gitu, Tuhan itu bukakan tiap lembar itu, Tuhan tuh bicara langsung ke hati saya, dan saya tuh saya tuh terima gitu, saya tuh terima deh, terbuka, nggak ada protes, nggak ada kritik. Ya mungkin saya polos banget ya Bu ya, saya polos banget. Nah, akhirnya saya mengaku percaya dan dibaptis dan mengaku percaya ya, apa gimana? Saya dibaptis dan mengaku percaya. Itu perjalanannya gitu. Terus setelah dibaptis, mengaku percaya, ya saya semakin hari semakin merasa ya lebih kenal lagi sama Tuhan. Ya, lebih dalam lagi, lebih kenal lagi sama Tuhan, dan
saya dikasihi, saya diterima, saya dipanggil, walaupun saya itu tadinya nggak kenal siapa Yesus, suami saya juga nggak pernah gitu Nggak pernah cerita, nggak pernah mengunjungi. cerita, nggak ada pemaksaan saya untuk mengerti Kristus, enggak gitu. Saya tuh saya merasa dirangkul sama kuasa Tuhan itu luar biasa. Saya merasakan bukannya pekerjaan manusia, bukan sama kekuatan saya sendiri. Saya nggak ada rekayasa, nggak ada ini, nggak ada kalau sebelumnya kan saya sembahyang tuh abis-abisan gitu. Sebenarnya waktu 24 jam tuh kalau mau diturutin tuh kurang itu. Kalau mau diturutin sepenuhnya sampai maksimal gitu tuh kurang. Di situ saya bersyukur ya, kenapa kok Tuhan tuh mengingatkan saya, apa yang kamu cari gitu. Kan saya sudah ada dari dulu waktu kejadian saya melahirkan, melihat kayu salib yang bersinar itu dan suara Tuhan memanggil saya, gitu. Jangan takut. Ternyata Pak pendeta yang saya datangi itu, dia bilang, Diana, itu di Alkitab itu ada 365 kali Tuhan bilang jangan takut. Oh iya ya benar. Jadi semakin hari Tuhan itu, saya merasakan Tuhan tuh memimpin, menuntun saya yang nggak tahu apa-apa. Tuhan penuhi saya dengan kasih-Nya. Saya nggak perlu mencari-cari, tapi Tuhan yang milih, yang manggil saya dengan kuasa-Nya. Pada saat itu saya teringat ya, kenapa waktu itu saya kok nggak ke Ustadz gitu. Nah itu benar-benar itu pekerjaan Roh Kudus. Saya terima kasih Roh Kudus. Betul-betul nggak ada pikiran untuk ke masjid atau kemana. Itu Tuhan betul-betul mengarahkan saya. Betul-betul saya percaya. Begitu. Jadi pada saat kita nggak berdaya, pada saat kita mencari kekuatan dan kebenaran yang sejati, Tuhan yang sejati, Tuhan pasti buka jalan dengan caranya. Walaupun belum mengenal siapa Tuhan yang sejati itu, Tuhan punya cara membuka pintunya untuk kita sampai kepada Dia. Betul sekali. Begitu. Jadi itu bukan kekuatan kita, tapi Dia, Tuhan yang membukakan semua dan memudahkan untuk kita dekat sama Dia. Begitu Bu yang bisa saya sampaikan. Wow, luar biasa sekali. Jadi memang betul ya, kalau kita mencari kebenaran, pasti Tuhan membuka jalan supaya kita bertemu dengan kebenaran itu. Amin. Makanya agama apapun, waktu mereka mencari kebenaran, ujungnya pasti ketemu Yesus. Amin. Karena Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya dan Dia adalah Allah yang hidup. Makanya tentu Ibu Diana bisa tahu bedanya ya, waktu menyembah Allah yang lain selain Yesus, pasti ada kekosongan, pingin sudah melakukan apa saja tetapi tidak bertemu siapa-siapa. Betul nggak? Betul itu. Setelah Tuhan jamah saya makin percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Tuhan yang memimpin aku, Tuhan menguasai aku, Tuhan menuntun aku. Itu makin hari makin kental, makin dalam gitu. Saya tuh bersyukur Roh Kudus itu mau jamah saya. Itu benar. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang hidup. Dan ada satu ayat yang terus saya imani, terus saya imani, itu yang dari Yohanes 14 ayat 6 itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi juru selamat kita aman, ada juru selamat. Kita mau benar, kita nggak dengan kepintaran kita sendiri yang nggak ada apa-apanya itu.
nggak mungkin, tapi karena ada juru selamat, kita menjadi mungkin, kita pasti selamat. Dan keselamatan kekal itu kan yang kita cari itu. Kebenaran kekal, hidup di dalam manusia roh kita itu, makin dekat sama Tuhan, itu juru selamat kita, Yesus Kristus. Itu yang memampukan kita. Jadi bukan karena kekuatan daging, bukan karena kepintaran atau membaca zikir ribu kali, bukan. Percaya, imani, menjalankan walaupun tertatih-tatih. Kadang-kadang saya menghadapi satu masalah ya tertatih-tatih, tapi Tuhan ingat gitu, ingat selalu gitu. Banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang mengingatkan saya itu. Dan kalau kita makin tekun, makin ini, saya percaya Tuhan itu membantu kita untuk tumbuh ya. Betul. Dalam iman, betul. Iya, karena itu sebabnya di dalam hidup kita tidak sedang mencari agama. Ya. Tetapi yang kita butuhkan itu juru selamat. Yang bisa menyelamatkan kita, memberi kita kepastian supaya kita selamat dan masuk surga. Percuma kita punya agama tetapi tidak menyelamatkan. Yang kita butuhkan adalah juru selamat dan Tuhan yang mampu memberikan kita kepastian, keselamatan. Betul ya Ibu Diana ya? Betul, keselamatan kekal. Keselamatan kekal itu bukan di dunia lagi, ini kita tujuan kita sesudah yang fana ini selesai. Ya. Itu Bu, saya bersyukur. Kita kan ke surga ya. Jadi harus benar-benar menemukan juru selamat, bukan menemukan agama. Agama banyak di dunia, juru selamat hanya satu, yaitu Yesus. Nah, kita sudah mendengar ya kesaksian Ibu Diana tadi ya, luar biasa bagaimana Ibu Diana itu tidak pernah diinjili suaminya. Suaminya tidak pernah memaksa Ibu Diana untuk masuk ke agama Kristen atau memperkenalkan Yesus. Tetapi Tuhan sendiri yang membuat Ibu Diana itu ketemu siapa itu Yesus. Kenapa? Karena Ibu Diana setiap hari itu mencari kebenaran. Makanya dia bertemu dengan kebenaran itu. Kebenaran adalah Yesus. Maka Yesus berkata bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena siapa mencari kebenaran, pasti ketemu kebenaran. Kebenaran adalah Yesus. Itu sebabnya setiap orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran dari agama atau kepercayaan apapun, pasti ujungnya adalah ketemu dengan Tuhan Yesus. Karena kebenaran adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Teman saya kapan hari juga pernah bersaksi, dia dari agama lain juga, Ibu. Kemudian setelah dia dijamah Tuhan, dia baru bercerita kalau selama ini dia berdoa tidak pernah ketemu dengan Tuhan karena dia seperti kosong, padahal dia sudah berusaha mencari Tuhan, sembayang. Nah, setelah ketemu Yesus, dia tahu. Sekarang setiap kali saya berdoa, saya tahu ada yang mendengarkan. Saya tahu ada pribadi Tuhan yang hidup, yang benar-benar dapat saya rasakan kehadirannya. Walaupun saya lihat, tetapi dia itu ada. Karena Yesus itu Allah yang hidup. Nah, saya berdoa supaya setiap saudara diberkati dari setiap kesaksian apa yang telah disampaikan oleh Ibu Diana tadi. Dan saya percaya saudara semuanya berhak juga untuk menemukan kebenaran itu. Yesus mengasihi setiap saudara. Itu sebabnya pada waktu saudara datang kepada Yesus dan berkata, Yesus, aku ingin tahu siapakah engkau. Aku ingin mengenal engkau secara pribadi. Pasti Yesus akan datang di dalam hidup saudara. Karena Yesus mengasihi saudara. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Makanya Ibu Diana tadi berkata, Allah lebih dulu mengasihi.
Makanya Tuhan tadi Yesus berkata, aku sudah ada di sini. Apa yang kamu cari? Aku sudah ada di sini. Kenapa? Karena Yesus lebih dahulu mengasihi Ibu Diana sebelum Ibu Diana mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi. Amin, Ibu Diana. Amin. Amin, luar biasa. Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Diana untuk kesaksiannya yang saya percaya memberkati banyak orang, dan saya percaya ini menjadi kesaksian yang bisa menjamah setiap hati bahwa Yesus adalah Allah yang hidup dan mengasihi semua orang. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Diana. Demikianlah kita tadi mendengarkan kesaksian Ibu Diana. Saya percaya setiap saudara diberkati. Saudara pun bisa mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Begitu saudara mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, hari ini juga saudara menjadi anak-anak Tuhan dan saudara berhak atas jaminan keselamatan. Setiap saudara yang rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bisa mengikuti doa saya. Tetapi sebelum kita berdoa, saya akan membaca dulu ayat firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 9-10 yang berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi pada waktu saudara percaya di dalam hati saudara bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka saudara diselamatkan. Nah, untuk saudara yang ingin berdoa, mengundang Yesus untuk masuk di dalam hidup saudara, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara, angkat tangan kanan saudara ke atas, dan taruh tangan kiri saudara di dada. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan pengampunan. Karena aku tidak bisa hidup benar dengan kekuatanku sendiri. Aku butuh diampuni. Karena aku percaya Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Dan aku percaya Engkau telah bangkit di hari yang ketiga, karena Engkau telah mengalahkan maut. Saat ini Tuhan, aku datang kepadamu. Ampuni dosa-dosaku. Basuh aku dengan kuasa darah-Mu, sehingga aku dibersihkan kembali, disucikan, dan dibenarkan oleh karena kuasa darah-Mu. Dan aku membuka hatiku Tuhan, mengundang Engkau masuk di dalam hatiku, berkuasa atas hidupku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Dan jadikanlah aku anak-Mu, bahkan menjadi anak kesayangan. Dari hari ini sampai kekekalan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan percaya. Amin. Setelah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini juga saudara telah menjadi anak-anak Tuhan. Untuk mengenal Tuhan lebih lagi, saudara bisa mengikuti kelas Bible Study Renew Your Mind. Saudara bisa menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini, atau saudara datang ke gereja-gereja terdekat supaya saudara mendapatkan bimbingan lebih lagi. Ikuti terus video-video kesaksian-kesaksian berikutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.